Pernah kebayang nggak ada seorang arsitek, tapi yang dia rancang bukanlah sebuah gedung, melainkan keyakinan sebuah bangsa. Nah, itulah Sunan Ampel, seorang visioner sejati yang cetak birunya, wow, benar-benar membentuk wajah spiritual dan politik tanah Jawa. Dan warisannya itu masih kita rasakan sampai sekarang. Coba deh kita renungin sebentar. Gimana sih caranya mengubah hati sebuah pulau? Ini bukan cuma soal ngubah kebiasaan loh ya, tapi menyentuh keyakinan paling dalam dan tatanan sosial jutaan orang. Gila kan tantangannya? Nah, inilah tantangan raksasa yang dihadapi Sriwijaya dan kita bakal cari tahu jawabannya bareng-bareng lewat kisah Sunan Ampel. Oke, jadi semua ini dimulai dari sebuah perjalanan. Ada seorang pria bernama Raden Rahmat yang menyeberangi lautan menuju Jawa. Kedatangannya ini, percayalah, bukan kebetulan sama sekali. Ini adalah awal dari sebuah babak yang benar-benar baru yang bakal menentukan arah sejarah pulau ini untuk ratusan tahun ke depan. Jadi, si Raden Rahmat ini, yang nantinya kita kenal sebagai Sunan Ampel, lahirnya itu di Champa, tahun 1401. Kalau sekarang itu bagian dari Vietnam. Nah, 42 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1443, sampailah beliau di Jawa. Dan beliau datang bukan sekedar jalan-jalan loh, beliau membawa sebuah misi besar yang akan mengubah segalanya. Tapi, penting banget nih buat diingat, Sunan Ampel itu nggak sendirian. Beliau ini bagian dari semacam dream team gitu yang dikenal sebagai Wali Songo atau 9 Wali. Bayangin aja mereka ini kayak dewan strategis super canggih yang misinya adalah menyebarkan Islam di seluruh Jawa dengan cara yang super terencana dan cerdas. Terus kondisi Jawa waktu Sunan Ampel datang itu gimana sih? Wah, jauh dari kata adem ayem. Kerajaan Majapahit yang dulu super jaya itu lagi di ujung tanduk. Masyarakatnya tuh kayak lagi di persimpangan jalan, bingung cari arah di tengah ketidakpastian. Catatan sejarah menunjukkan gambaran sosial yang cukup suram ya. Moralitas lagi anjlok. Judi di mana-mana, mabuk-mabukan jadi pemandangan biasa. Kekacauan sosial udah kayak jadi bagian hidup sehari-hari. Nah, inilah medan pertempuran yang sesungguhnya buat Sunan Ampel dan para wali lainnya. Ngeliat masalah segede ini, Sunan Ampel nggak panik atau gegabah. Beliau justru nyusun strategi yang brilian dan metodis banget. Ini bukan cuma soal ayo berdakwah, bukan. Ini adalah sebuah blueprint, cetak biru jangka panjang buat mengubah masyarakat secara total. Langkah pertamanya, membangun fondasi. Di Ampel Denta Surabaya, beliau mendirikan sesuatu yang super revolusioner pada zaman itu. Sebuah pesantren. Tapi jangan bayangin ini sekolah biasa ya. Anggap aja ini inkubator, semacam akademi kepemimpinan yang sengaja dirancang buat mencetak para agent of change. Strateginya ini kalau kita bedah jenius banget loh. Ada 3 langkah utama. Pertama, bangun pusatnya, yaitu pesantren sebagai dapur pencetak kader. Kedua, latih kader-kadernya, para santri yang bakal jadi ujung tombak di lapangan. Dan yang ketiga, ini nih yang cerdas banget, langkah politiknya. Membangun jaringan pengaruh lewat pernikahan strategis. Jadi sekalian bikin aliansi sama penguasa-penguasa lokal. Keren kan? Terus, berhasil nggak strateginya? Wah, hasilnya speaks for itself. Pesantren Ampel Denta itu literally jadi pabrik pemimpin. Coba lihat deh, muridnya Raden Patah jadi Sultan pertama Demak. Raden Paku jadi Sunan Giri yang super disegani. Bahkan 2 putranya sendiri, Sunan Bonang dan Sunan Rajat, nerusin jejaknya jadi wali besar. Ini bukti nyata betapa ampuhnya sistem kaderisasi yang beliau bangun. Tapi bukan berarti semua wali songo ini pikirannya seragam ya. Justru ada perdebatan intelektual yang menarik banget di antara mereka. Contohnya, Sunan Ampel itu lebih suka pendekatan Islam yang murni, menolak tradisi lokal kayak selamatan karena khawatir jadi bid'ah. Di sisi lain, ada Sunan Kalijaga yang berargumen kalau budaya lokal itu justru bisa jadi jembatan yang efektif buat dakwah. Ini nunjukin kalau mereka punya pendekatan yang beragam, nggak kaku. Nah, buat ngatasin kekacauan sosial yang tadi kita bahas, Sunan Ampel nggak cuma bangun institusi, beliau juga merumuskan semacam kode etik moral. Sederhana tapi kuat banget. Sebuah panduan praktis yang kita kenal sebagai Molimo. Molimo, ini dari bahasa Jawa artinya tidak mau melakukan 5 hal. Dan 5 hal ini relevan banget sama masalah yang ada. Apa aja itu? Mau main, jangan judi. Mau mabuk, jangan mabuk. Mau madon, jangan berzina. Terus ada juga mau madat, jangan pakai candu. Dan mau maling, jangan mencuri. Simpel kan? Gampang diingat.
dan benar-benar langsung menusuk ke jantung permasalahan masyarakat Majapahit waktu itu. Dan Molimo ini bukan cuma filosofi karangan Sunan Ampel loh, ini akarnya kuat banget di Al-Quran. Coba aja lihat surat Al-Maidah ayat 90, di situ jelas banget dilarang minuman keras dan judi. Nah, ini contoh super keren gimana Sunan Ampel bisa menerjemahkan wahyu ilahi jadi solusi yang super praktis buat masalah sosial yang ada di depan mata. Oke, setelah puluhan tahun ngajar, dakwah, nyusun strategi, apa sih hasilnya? Apa buah dari kerja keras Sunan Ampel? Nah, sekarang saatnya kita lihat mahakarya sang arsitek keyakinan ini benar-benar terwujud jadi kenyataan. Dan inilah puncaknya, the grand finale. Pengaruh Sunan Ampel itu jauh melampaui urusan agama dan pendidikan doang. Beliau itu ternyata seorang negarawan ulung, arsitek politik di balik berdirinya Kesultanan Demak. Ya, kerajaan Islam pertama yang jadi kekuatan baru di Jawa. Coba deh lihat seberapa cepat visi beliau jadi nyata. Cuma dalam rentang waktu 6 tahun, semua kepingan puzzle-nya nyambung. Tahun 1475, muridnya naik tahta. 2 tahun kemudian, 1477, kerajaannya dirancang. 2 tahun lagi, 1479, Masjid Agung Demak berdiri megah. Sunan Ampel wafat tahun 1481 setelah melihat langsung blueprint-nya menjadi sebuah kenyataan yang kokoh. Luar biasa. Dampaknya luar biasa dan jangka panjang. Sunan Ampel itu bukan cuma nyebarin agama loh, beliau itu pada dasarnya merancang sebuah peradaban baru di Jawa. Peradaban yang jejaknya masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah perenungan. Kalau kita lihat cara Sunan Ampel ngeblend iman, pendidikan, sama strategi politik dengan begitu lihai, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil buat kepemimpinan di zaman sekarang? Soal rekayasa sosial di dunia modern, pertanyaan ini kayaknya sama relevannya hari ini dengan kondisi di abad ke-15 dulu.